Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota. Saya dari Ahmad Tolyo dengan NIM B1 A025022. Saya Senja Pristia dari NIM B1A025019. Saya Anissa Nabila Guna dengan NIM B1A025027. Saya Rafita Nurlandari dengan NIM B1A025039. Saya Rosi Surya Anastasia dengan NIM B1A025031. Saya Sabrina Zelisakif dengan NIM B1A025036. Saya Dini Lestari dengan NIM B1A025033. Saya Nafisa Isya dengan NIM B1A025003. Saya Muhammad Dafa Andika dengan NIM B1A025018. Kami akan menampilkan video dokumenter mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat menyaksikan. Ini adalah pasar rakyat, tempat jantung ekonomi berdenyut. Disinilah sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, diuji setiap hari. Bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai aksi. Keadilan adalah jaminan ruang, dan peradaban adalah kejujuran berinteraksi. Jutaan pedagang kaki lima harus memilih antara melanggar aturan dan mempertahankan hidup. Di mata aturan, mereka salah. Namun, secara kemanusiaan, di mana ruang yang adil bagi mereka? Keadilan modal juga terancam. Akses sulit membuat mereka terjerat-jeratan lintah darat. Ketika yang kecil ditindas oleh sistem, sila kedua sedang terluka. Namun, kemanusiaan yang beradab juga menuntut etika pribadi. Peradaban harus dimulai dari lapang. Siapa yang bertanggung jawab atas sampah yang menumpuk di lorong-lorong ini? Kejujuran adalah modal terbesar pasar. Praktik curang timbangan merusak kepercayaan. Ketika ada berdagang hilang, martabat kemanusiaan juga ikut hilang. Kemanusiaan tanpa adab adalah kekacauan. Adab juga menguji penegak aturan. Pengelolaan pasar harus dilakukan dengan tegang rasa tanpa membebani pedagang hingga mereka gulung tikar. Sila kedua menuntut hormat dari yang di puncak kekuasaan hingga yang di kaki lima. Peradaban harus berlaku dua arah. Keseimbangan adalah kuncinya. Di beberapa titik, inisiatif bersama telah membuktikan bahwa keadilan dan peradaban bisa bersatu. Pemerintah memberikan keadilan ruang melalui penentuan retribusi yang proporsional dan tempat berdagang yang layak. Pedagang meresponnya dengan peradaban berdagang jujur, menjaga kebersihan, dan bersolidaritas. Keadilan melahirkan kesempatan, dan kesempatan dibalas dengan budi pekerti luhur.
Mereka membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak beradab. Inilah wujud sila kedua yang nyata. Kemanusiaan yang adil menuntut adanya solusi, bukan penyingkiran. Kemanusiaan yang beradab menuntut adanya kejujuran, bukan kecurangan. Tugas kita adalah memastikan martabat manusia di pasar tetap berjegak, adil, dan beradab. Wajah sila kedua hari ini adalah wajah pasar kita. Ia menuntut empati institusional dari penguasa dan etika personal dari setiap pedagang. Namun, keadilan juga runtuh di meja retribusi. Bagi pedagang kecil, biaya sewa dan pungutan pasar yang menyekik adalah penindasan sistemik. Setoran harian yang memberatkan seringkali dipungut tanpa transparansi yang jelas. Kenaikan biaya ini sama saja merampas hak dasar mencari penghidupan, seolah keringat dan martabat mereka tak dihargai. Kesimpulannya adalah implementasi sila kedua Pancasila di pasar rakyat merupakan pencarian keseimbangan yang menuntut tanggung jawab bersama. Keadilan harus diwujudkan oleh negara melalui kebijakan ruang dan retribusi yang manusiawi. Sementara peradaban harus dibangun oleh pedagang melalui etika pedagang yang jujur dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, kemuliaan kemanusiaan yang adil dan beradab hanya dapat tegak ketika keadilan sistemik dari penguasa dibalas dengan budi pekerti luhur dari warga, menciptakan sebuah ekosistem yang menghormati martabat setiap orang.